Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke implementasi VStore-nya. Kita mulai dari inisialisasi code VStore seperti ini. Untuk membuat kode dan fungsinya kita akan pisahkan di sebelah sini. Bikin new folder lagi, kita kasih nama data. Di data kita bikin folder lagi yang namanya source seperti ini. Kemudian di source kita akan bikin file baru, namanya adalah source animal contoh dot. Kita bikin kelas di sini namanya source animal. Kemudian di sini kita bikin fungsi static yang namanya untuk membaca data ya. Sementara baca dulu. Namanya adalah get saja. Jadikan sini future gets asynchronous. Untuk inisialisasinya kita bikin di sini. Static cons underscore db VStore kita import seperti ini. Const variable must be inisialisasi a constant value. Oke, berarti di sini bisa jadi const, kita hapus saja const static seperti biasa using keyword course of final static final. Static final. Kemudian di sini baru kita eksekusi untuk pemanggilan datanya. Untuk add data kita akan skip dulu, kita langsung ke bagian read datanya. Yang ini kita bisa copy paste di sebelah sini. Untuk db kita ganti jadi underscore db. Kemudian di sini kalau nama koleksinya kita lihat lagi di Firebase project. Nama koleksinya adalah animal dengan A-nya besar, animal. Kemudian dari animal kita ambil semua data dokumen. Kemudian event tipenya snapshot, kita lakukan looping dokumen in event.docs. Nah, untuk ngambil dokumennya sini semua datanya kita akses melalui dokumen yang ada di list collection, kemudian data untuk akses datanya. Kalau kita ingin akses ID, kita bisa aksesnya doc.id seperti ini. Oke, kita akan testing dulu untuk ngeprint di sini. Nah, tapi untuk pemanggilannya kita harus panggil dulu. Ini baru dibikin. Pemanggilannya kita bikin di UI. Untuk UI-nya kita pisahkan di sini ada VStore dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk home ini kita jadikan sebagai menu saja. Di bagian body kita bikin list view. Children. Kemudian list style. Oke, title, text, VStore. Oke, terus kita bikin on tab. Untuk on tabnya di sini kita bikin dulu halaman baru di page new file, kasih nama Firestore page.stl Firestore page scaffold app bar Firestore bodinya. Oke, kita gitu dulu aja. Oke, terus di sini kita jadikan dulu stateful, dan di sini kita bikin init state. Kita bikin di sini kita panggil fungsi
fire source animal dot gets untuk ngambil data collection animalsnya. Save. Sekarang ini kita bikin navigator dari halaman homepage nya. Get dot to fire store page, kita import. Oke, save. Dan muncul. Kalau kita klik ke halaman Firestore dan di sana ada error, sebenarnya kita harus zoom dulu. Missing plugin. Oh ya, karena di sini kita harus restart dulu untuk ngedapetin session dari package Cloud Firestore. Kalau ini sih stepnya sama kayak di Flutteran, sama kayak gini aja sih untuk nge-rebuild. Kita harus login lagi. Oke, login berhasil. Firestore. Di sini ada error, missing plugin, query, Firebase Firestore. Oke, berarti ini kita nggak bisa di restart, harus di stop dulu, baru di running lagi. Oke, di sini ternyata masih ada isu tentang SDK versionnya. Kita bisa ke Android, ke app BitCradle, di bagian min SDK versi ini kita nonaktifkan dan kita ganti jadi 21, karena ini default 19, kita ganti dengan versi 21. Save. Ini kita tinggal di running lagi. Oke, kita coba lagi di sini Firestore. Sini masih loading. Katanya ada error di permission deny. Color does not have permission to execute the specific operation. Cloud Firestore permission deny. Oke. Di sini katanya ada salah di bagian database-nya. Permission. Rule. Kalau di sininya ada benar, out UID tidak sama dengan null. Oke, jadi di sini ada yang terlewat salah di sini. Bukan out.uid tapi request.out. Karena kita melakukan request. Nah, seperti ini. Request.out. Kalau outnya tidak kosong, artinya sudah login, maka kita bisa akses. Kalau belum login tidak bisa akses. Oke, nah sekarang harusnya bisa. Kita coba resume dulu. Back. Buka lagi. Nah, saya baru muncul udah ID-nya, kemudian datanya, dokumen seperti ini. Kalau kita mau tampilkan dalam bentuk list itu bisa, tapi nanti harus dimodifikasi dulu di sebelah sininya. Kita bikin dulu list map string dynamic, dan sini list. Oke, ini kita cut, pindahin list. Untuk groupingnya kita akan pindahin tidak pakai .den,
bla bla bla. Di sini bakal langsung kedetek tipenya apa. Query snapshot map string dynamic. Oke. Anggaplah ini adalah responnya. Terus responnya kita akan looping. Kita juga bisa langsung return respond dot document. Kita looping, kemudian modifikasi setiap item dalam bentuk map dot to list seperti ini. Dokumennya untuk setiap itemnya itu dia bertipe query dokumen. Kita akan ubah menjadi map string dynamic seperti ini. Ini tinggal kita ganti jadi dot data. Dia langsung deteksi sebagai map string dynamic. Nah, kalau setelah itu tinggal di save. Kemudian pada saat pemanggilan store fetch-nya, kita akan bikin di list view. Di sini kita bikin dulu list map string dynamic. Boleh seperti ini. Ini nggak dipakai karena kita langsung return, ini pindahin aja. Jadi posisinya cukup sederhana. Paste di sini sama dengan empty dulu. Kita bikin fungsi lagi buat ngegetnya, get data, boleh get animal. Terus ini pindahin si source getnya ini, dia nge-return dynamic. Kita perjelas dulu, nge-returnnya adalah list dari map string dynamic. Di bagian sini future list, tipenya adalah map string dynamic. Kemudian di sini kita panggil list sama dengan await source animal get. Jadi dari hasil respon dari sini akan masuk ke sini. Kita asynchronous dan di bawahnya set state untuk update UI. Kemudian di init state kita panggil fungsi get animal seperti ini. Sebelum list view kita cek dulu untuk variable list. Kalau kosong, maka kita akan tampilkan di view.empty. Tapi kalau ada datanya, kita tampilkan list view. List view-nya list view builder. Dan item count. Makanya kita ambil dari list.length. Kita ambil setiap data ininya, setiap data mapnya. Kita bikin var atau boleh langsung spesifik seperti ini, map string dynamic. Kita namain animal sama dengan list index, dan untuk datanya kita akan pakai list style. Untuk title kita akan isi dengan namanya animal. Kalau kita cek ke dokumennya, contoh di sini name-nya itu adalah Nemo. Misalnya kalau kita ingin memperlihatkan data Nemo, kita harus akses kata kunci name-nya, animal kata kunci name. Terus kalau misalkan kita mau munculin tipenya fish, maka kita tinggal di sini kita bisa bikin subtitle, kemudian pakai teks lagi, kita akses data type seperti ini. Sekarang kita save. Dan sini muncul dash no data. Kita back dulu karena di sini perubahannya belum update. Kita klik lagi dan maka sekarang muncul satu data Nemo. Kita juga bisa menampilkan ini ada item keberapa, misalkan dari indeksnya. Kita bisa bikin leading, kemudian kita pakai circle avatar.
circle avatar seperti ini. Kemudian kita bikin child, kemudian teksnya kita pakai indeksnya dimulai dari 0, kita ganti mulai dari 1, indeks plus 1, save. Maka akan tampilan seperti ini.